Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qala Rasulullah tuma kunt wa atbi'is sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsiyal mudlimata bi taqwallah faqad fazal mu'minun. Summa amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwah semuanya, jamaah yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati dan Allah lindungi, amin ya rabbal alamin. Mari kita menjadi hamba Allah, kepada banyak memuji Allah dengan berucap alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, segala puji hanya untuk Allah yang mengatur seluruh alam tak isinya. Segala puji hanya milik Allah. Wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mana mungkin kita orang Allah tidak tunjuk jalan Islam, ya. May yahdillah fala mudhillalah. Orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa untuk menyesatkannya. Begitu juga sebaliknya, jamaah rahimakumullah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang sudah Allah sesatkan, mau diceramahi, mau dimarahi, mau diapain lagi Bu? Mau dikasih duit gitu ya, dibayar gitu. Orang bisa memberi petunjuk yang sudah Allah sesatkan. Kata Nabi, yudillu may yasha. Allah itu menyesatkan orang yang Dia kehendaki. Yahdi may yasha. Allah juga memberi petunjuk yang Dia pilih. Bapak Ibu, saudara sekalian, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya, kita ada di masjid ini kira-kira mendapatkan hidayah atau disesatkan Allah? Alhamdulillah, termasuk orang-orang yang dipilih Allah kita ini, alhamdulillah gitu. Mahal Bapak Ibu, mendapatkan nikmat ini tuh mahal, nggak bisa dibeli, nggak bisa diwariskan. Bapaknya soleh, ibunya solehah, anaknya ada yang enggak ya, ada gitu. Orang biasa, ada yang rusak orang tuanya, anaknya soleh juga ada. Itu orang biasa, maksudnya sejenis kita-kita. Anak Nabi juga ada ya Bu ya. Padahal bapaknya Nabi, anaknya, bayangkan itu. Hidayah Pak, hidayah mahal. Maka kita mari banyak-banyak berucap alhamdulillah. Itu tuh apaan sih? Terima kasih. Banyak dengan serius mengatakan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mari banyak-banyak berucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berada di salah satu rumah Allah. Subhanallah, sudah lama saya enggak kesini.
Kalau diundang juga kebetulan waktunya tidak bertemu jodohnya gitu. Dulu jelek Bu masjidnya, subhanallah ini kok sudah bagus sekali, seger lagi, AC-nya besar-besar lagi, kesukaan saya. Karena sumuan orangnya gitu. Kalau Bapak Ibu suka, kalau ada yang itu rumah Allah, alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi abdin khairan lahu hajatan. Kalau kita merenungi ini hadis, dan seseorang ya, di sebuah tempat Allah menghendaki si A matinya di situ. Nanti Allah akan ada kebutuhan orang itu untuk berangkat ke tempat tersebut. Walaupun ibu tuh sebenarnya nggak pernah ke sana gitu, tapi kok ya tahu-tahu ada gitu. Alasan bapak itu nggak pernah ke sana dan dengar orang di tempat Allah buatkan sebuah kebutuhan bagi dia. Kita Allah kirim kita ke masjid. Alhamdulillah, siapa tahu ya Bu ya, Allah itu ingin mematikan kitanya di tempat yang baik. Kalau kita baca ini hadis, kita renungi, coba kalau Allah kirim kita itu wal iyadu billah, semoga Allah lindungi kita ya, dikirimnya ke maghrib dikirimnya kemana sama Allah? Ke diskotik ada enggak Bu? Maghrib isya nanti malam gitu, dikirimnya ke tempat serem-serem lah, remang-remang apa abu-abu. Kalau Allah menghendaki orang tersebut matinya di sana, kita berangkatnya ke masjid. Alhamdulillah, siapa tahu matinya di masjid. Keren enggak Pak matinya di masjid? Atau Bapak pilih mau di masjid atau di lokalisasi wal iyadu billah ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hidayah. Begitu juga idza aradallahu bi abdin khairan ista'malah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu jika menghendaki seorang hamba matinya dalam keadaan baik, mati dalam keadaan baik, kita menyebut istilahnya apa ya? Husnul khatimah. Betul ya. Allah itu jika menghendaki seseorang matinya husnul khatimah, ista'malah, Allah akan pekerjakan dia. Allah bikin dia untuk bekerja. Para sahabat masih belum paham waktu itu. Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluh? Wahai Nabi, memperkerjakan maksudnya gimana? Kata Nabi, an yuwafiq ila amalin solihin. Allah giring dia, Allah bimbing dia, Allah mudahkan dia untuk beramal soleh. Bapak Ibu berangkat maghriban, subhanallah ya Allah mudahkan. Hujan loh, saya aja pas mau berangkat hujan deras, sudah bilang iya, masa mau pamitan apa gitu Pak. Terpikirkan di benak gitu, apa jamaahnya nanti pada berangkatnya hujan deras, nanti tinggal cuma gitu. Subhanallah terjawab, ibu-ibu banyak, bapak-bapak, mas gitu. Subhanallah ya, jamaah ini masjid dulu masjid saja jamaahnya banyak, hujan deras masih berangkat juga tuh. Sama Allah itu Bapak Ibu, Allah mudahkan orang untuk melakukan amal soleh, bisa maghriban berjamaah, mantolan, mungkin ada yang payungan karena sedang mengalami turun hujan. Subhanallah itu Allah mudahkan. Pengajian, hadir di majelis ngaji. Bapak ngaji, saya dapatnya di Solo. Ngaji itu singkatan katanya. Bapak-bapak tahu nggak ngaji? Ibu-ibu?
ngasah jiwa, katanya gitu Bu. Tapi nggak tahu ya, kok tepat juga ya, masuk akal maksudnya. Ngaji, ngasah jiwa, diasah salah satu jiwa kita, hati kita biar lembut. Kata para ulama juga hadir di majelis ilmu. Gimana caranya melembutkan hati? Mari sering hadir di majelis ilmu. Ini pesan para ulama kita. Ngasah jiwa. Kalau bahasa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat apa ya? Monggo jamaah tebak. Qad aflaha man. Beda-beda ya? Boleh beda karena ada dua. Karena ada dua ayatnya. Qad aflaha man tazakka, andalan para imam kalau sholat Jumat. Surat apa itu? Wa dzakara isma rabbih fasalla bal tuksirunal al-a'la. Emang disunahkan karena Nabi sering melakukan sholat Jumat pakai surat ini ya. Kalau sholat Jumat itu boleh al-Jum'ah. Kemudian rakaat kedua al-Ghasyiyah, al-A'la gitu. Disunahkan aja kata para ulama. Kalau para imam surat bukan andalan langganan bisa surat pendek aja, bukan. Karena Nabi yang melakukan gitu. Itu ada pahala sunnahnya. Kalau lebih umumnya, kalau ulama bilang yang penting sebuah surat. Satu surat itu bukan satu ayat, ayatnya panjang satu halaman. Di Al-Quran ada satu panjang halaman penuh itu satu ayat surat. Bagusan satu surat Qul huwallahu ahad. Kalau ngimamin sholat Jumat tuh bagusnya suratan sebuah surat, bukan 25 ayat tapi surat Al-Baqarah gitu, bukan. Bagusnya ini ngomongin sunnah ya, bukan ngomongin boleh nggak boleh, semuanya boleh. Bapak Ibu cuman Yasin, Allahu Akbar, monggo ya Bu ya. Kalau lagi sibuk pengen cepet-cepet tapi kayaknya kebangetan ya, masa sholat Alif Lam Mim, Allahu Akbar, cuman Alif Lam Mim doang. Tapi boleh, nggak boleh kita melarangnya, nggak boleh. Itu sudah satu ayat. Tapi kalau setengah ayat haram, tidak boleh. Silahkan. Ibu bapak jamaah semuanya, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi firman Allah yang pertama, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakka, itu maksud oleh Allah memuji manusia, memuji kita insya Allah ya. Sungguh beruntung orang yang mensuci jiwanya, intinya itu ya, mensucikan jiwanya, bersih-bersih. Istilah di dalam kitab fikih namanya toharoh ya. Bersih. Ini saya ambilkan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin milik Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Beliau mengarang ini kitab, sebenarnya kitabnya ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin Syekh Fauzi Al-Hambali. Ini kitab juga ringkasan dari kitab yang berjilid-jilid punya ulama besar madhab Syafi'i. Kalau ibu bapak pernah dengar namanya Imam kira-kira apa kalau depannya Al-Ghazali. Al-Ghazali siapa namanya? Kalau kunyahnya Abu Hamid, bapaknya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali Syafi'i, madhabnya adalah madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mengarang kitab panjang namanya Ihya Ulumiddin. Alhamdulillah sudah pada kenal. Ihya artinya menghidupkan,
ilmu-ilmu ad-din, agama, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Itu berjilid-jilid. Orang kalau baca, kayaknya kok tidak semua orang bisa menghatamkan ini kitab, tergantung cetakannya. Ada yang 8 jilid, 12 jilid. Bapak Ibu kapan itu bacanya? Keburu punya cucu, keburu cucunya nikah ya Bu ya? Enggak hatam-hatam 12 jilid. Plus bahasa Arab tapi udah diterjemah ding kalau mau gue ya. Nah, karena para ulama ini kitab bagus sekali. Siapa yang bisa hatam ini kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali akan menjadi muslim yang subhanallah, pokoknya akan jadi hamba Allah yang soleh. Kalau perempuan solehah gitu ya, dikasih begituannya, solehah banget Ibu. Kalau paham ini kitab, tapi setelah dilihat-lihat berjilid-jilid, akhirnya Ibnul Jauzi Al-Hambali diringkas. Jadi kitab yang namanya Minhajul Qasidin. Datang muridnya, datang ulama selanjutnya, Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Masih tebel juga ringkasan masih tebel juga. Wah, kayaknya cuman orang yang cukup subhanallah yang bisa hatam kitab tebal kan tidak semua orang. Biar bisa diambil faidahnya oleh orang awam, orang umum gitu. Karena ini kitab bagus banget, diringkas lagi, ringkasan dari ringkasan, subhanallah. Jadilah 1 jilid kurang lebih segini tebalnya Ibu Bapak. Nah, setelah jadi setebal gini, bisa hatam enggak kita? Itu juga masih jawabnya wallahu a'lam bishawab. Itu juga belum tahu kita. Gampangnya lagi, biar ustadz yang baca, Ibu Bapak tinggal dengerin intinya. Wah, enak banget. Baru sebagian dari babnya aja ya. Yang namanya at-toharoh, bersih-bersih. Kalau di Solo itu bersih-bersih itu apa ya? Ini bahasa Sunda, bersih-bersih, bersih. Kalau di Jawa apa ya? Beberes. Sunda juga Bu. Saya kan orang Kuningan, Bandung. Resik-resik. Nah, bolehlah pakai istilah resik-resik. Beberes, bebersih. At-toharoh. Di sini kata Imam Ibnu Qudamah, sebenarnya toharoh, bersuci itu ada 4 tingkatan. Yang pertama tathhirudz dzahir minal ahdas wal anjas wal fadalat. Yang pertama adalah membersihkan yang zahir, yang nampak. Kira-kira kalau kita saling melihat kanan kiri kita gitu, kelihatan enggak yang belum mandi? Insya Allah bersih-bersih ya. Kelihatan ya, kalau kelihatan buruk sangka ya Bu ya. Enggak boleh gitu. Kanan saya belum mandi ini. Bersih-bersih yang lahir. Badan ya bersih-bersih seperti baju, muka kita sudah dibersihkan tadi, sudah berwudu. Membersihkan yang nampak, yang lahir, yang zahir dari najis ataupun kotoran. Itu tingkatan bersih-bersih pertama. Tingkatan kedua tathhirul jawarih minadz-dzunub wal asam, membersihkan anggota badan yang ada pada diri kita nih, itu mata, tangan, mulut, lidah, anggota badan. Dari apa? Dari berbagai dosa, dari berbagai kemaksiatan. Bersih. Kedua itu. Yang ketiga, tathhirul qalbi, membersihkan hati. Dari apa? Kalau hati harus dibersihkan dari apa? Dari akhlak, al-madhmum, akhlak pribadian yang tercela. Membersihkan hati ini dari akhlak yang buruk, dari perangai-perangai yang hina, yang rendah. Itu tingkatan ketiga. Yang
tempat paling tinggi. Hanya orang hebat di sini disebut hebat dalam apa ya? Dalam hal kesolehan. Ini adalah membersihkan semua yang ada pada kita dari selain Allah, membersihkan semuanya, baik itu pikirannya, baik itu ambisinya, baik itu niat-niatnya, baik itu ucapan-ucapannya, pokoknya semuanya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 tingkat. Kita lihat ya, seorang hamba Allah antara yang biasa aja ilmu keislamannya dengan orang yang ilmunya lebih tinggi. Coba lihat tentang tingkatan kebersihan yang pertama. Orang itu ada yang menghabiskan banyak waktunya, di kitab ini disebutkan habis banyak waktu untuk membersihkan yang lahir, yang kelihatan. Cuman ngurusin kuku. Ibu pernah lihat orang ngurusin bersihin kuku itu lama ya, dihalusin, diwarnain, bersihin intinya ya. Ada bapak-bapak mungkin bersihin kumis itu mungkin atau bersih apa, lama sekali. Itu manusia kalau ilmunya kurang tentang bersih-bersih, mereka itu menghabiskan waktunya yang mulia, waktunya untuk bersih-bersih yang akhir. Tapi ketika membersihkan yang batin, cuman sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sholat tuh salamnya gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu Bu. Iya. Kalau kita kembali kepada imam-imam madhab itu ada 4 ya. Jangan, kalau bisa madhab itu ada 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik bin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad Hambal. Dari 4 mazhab kalau sholat assalamualaikum, tengoknya baru wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Lengkap enggak sih? Maaf kok kayaknya sayanya yang salah ucap. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu Bu. Madhab ya. Assalamualaikum. Isinya jelek bukan, tapi di dalam 4 madhab tidak dipakai. Kenapa? Imam-imamnya kalau masih sudah meninggal, mereka jauh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Bismillahirrahmanirrahim. Lama amat ya Bu ya. Cepet kan? Bismillah. Salah satu, maka para ulama tuh datang alasan ada, tapi bukan melarang ya. Maksudnya itu imam-imam yang 4 ulama ada di dalam 4 itu assalamualaikum
warahmatullah gitu. Tapi ketika kita sudah salam, wallahu a'lam ya, apakah sempat astagfirullah masih lumayan 3 kali astagfirullah. Bersih dalam cuman bentar gitu. Ibu mandi berapa menit? Yang jujur, kalau mandi berapa menit? Ayo di kamar mandi. Mas 30 menit. Kalau mandi lama banget. Maklum habis nukang bolotan harus sampoan, harus ini gitu. Ada yang 30 menit mandi. Habis sholat baru angkat kaki langsung tuh, bersih dalam cepet banget. Tapi bersih luar ada yang piore dulu, ada yang apa dulu, lama sekali. Belum yang cantik-cantik itu, artis-artisnya. Emang artis semua cantik? Ya ada yang jelek juga, itu karena menang aja. Menang dan mungkin ya kita ibu kalau di artis bisa kalah, itu asal. Cuman beda modal. Don lama banget. Disebutkan di sini alhamko, orang-orang yang nggak tahu ilmu disebutnya adalah dungu. Kira yang tohar kebersihan itu, padahal itu tuh walaupun nomor 1 bukan berarti paling utama, bukan. Yang paling utama adalah nomor 4 tingkatan membersihkan semuanya. Allah kita nanti habis isya bapak-bapak kita pulang, coba pikirannya apa nanti? Paling makan malam, nanti mampir martabak tuh sudah bukan Allah. Iya, itu paling berat, susah tingkatan ini orang orang dan bertakwa. Walaupun kita masuk beribadah bertakwa, tapi tingkatannya ya ibu bapak ya, bisa diukur dengan diri kita. Beneran yang ada pada diri kita itu hanya Allah saja. Kita masih ingat nanti pulang ke rumah apa? Belum besok. Ayo ibu-ibu bapak besok berencana apa pagi? Jagong tuh, bukan Allah kan? Iya, bukan Allah. Car Free Day, bukan Allah. Terlalu berat tingkatan keempat. Tapi kalau tingkatan pertama dia dahulukan dibanding tingkatan kedua, yaitu bersih yang batin, dia termasuk orang yang namanya dungu. Bahasanya hamko, dungu. Dungu itu gimana ya? Kalau bodoh itu emang orang gak sekolah, gak bisa 3 kali 9. Itu mungkin bodoh ya, 3 kali 9. Ayo bapak ibu jawab. Atau 100.000 tambah 20.000 berapa? Nah, berarti bukan bodoh. Nah, itu kalau nggak tahu 100.000 tambah 50.000 berapa? Nggak tahu, itu bodoh. Hamko itu apa? Dungu. Dungu itu sekolahnya tinggi. Ya sarjana, ya S2 gitu ya. Ya masya Allah gitu. Bisa akar 5 kali 2 pangkat 7 berapa, bisa dia. Kalau saya nggak bisa ya ibu cuman ngarang itu berapa gitu, dia bisa. Tapi menghabiskan banyak waktu untuk membersihkan yang lahir, tapi pas yang zahir cepet-cepet, itu sesuatu yang dinamakan alhamko, kedunguan. Dia tidak tahu hakikat yang sebenarnya. Setelah kita ngaji beginian, mari dibalik ya bu, pak. Kita bersihkan jiwa kita, waktunya lebih lama daripada membersihkan lahirnya kita, lahir yang terlihat zahirnya. Misalnya mandinya dikurangi, jadi mandi itu berapa sih? 10 menit cukup enggak pak? Cukup ya, 10 menit gitu. Zikirnya 15 menit. Mas pak,
Bu, tambah. Maksudnya kalahkan mandinya sama zikirnya. Jangan sampai zikirnya 2 menit langsung angkat kaki, mandinya lama sekali. Terbalik. Sama makan juga, kita memperhatikan fisik kita. Kalau terlambat makan nanti subhanallah ya, ilmunya tajam gitu. Kita tepat waktu, bagaimana makan terus, perhatikan fisik kita supaya tidak sakit, supaya selalu dalam keadaan fit, sehat. Alasannya biar bisa pengajian, padahal sebenarnya ini tuh ngeles aja sih sebenarnya gitu. Biar bisa gini dan gitu. Mari makan 3 kali gitu. Jasad kita butuh makan dan minum. Padahal di dalam jasad kita ada yang bikin kita hidup nih. Apa ya? Ada jiwa, ada ruh ya. Ada ruh. Jangan dikira ruh itu tidak butuh makan minum. Butuh juga, ibu bapak wa rahimakumullah. Kita butuh makan minum sehari 3 kali secara jadwal. Ruh kita bukan cuma 3 kali, bahkan lebih banyak daripada makan dan minum 3 kali gitu. Ruh kita lebih lapar, lebih haus akan makanan-makanan ruhani. Butuh makan apa? Zikir, itu makan minuman ruh jiwa kita. Butuh sholat, butuh pengajian, butuh baca Al-Quran, butuh ya amal soleh banyak ya. Pokoknya amal soleh itu namanya makanan minuman, asupan untuk ruh kita. Kenapa? Ruh kita lebih membutuhkan makan minum lebih banyak. Jasad ini kalau sudah terpenuhi perutnya sebenarnya selesai. Bapak yang tadinya udah mau marah ya karena lapar, kelaparan. Orang lapar jangan dipermainkan ya Bu ya. Bisa marah karena sedang lapar. Iya enggak Pak? Lagi lapar itu agak-agak tersulut gitu. Nah, kalau sudah makan ya bisa. Istilah kita para santri Jawa Tengah sudah. Jawa Tengah bilangnya Bu, perut itu Jawa Tengah. Istilahnya tuh demo ke pemerintah gitu. Jawa Tengah kalau demo hancur ini Indonesia. Tapi kalau Jawa Tengah sudah kenyang, perutnya udah makan gitu, aman itu kepala dan bawah gitu. Jawa Timur dan Jawa Baratnya aman, kalau Jawa Tengahnya sudah aman. Itu istilah aja. Maksudnya sudah tidak lapar. Nanti kepala, kaki Allah ini tidak marah, kaki tidak nendang dan lain sebagainya. Kalau perutnya sudah terpenuhi tuntutannya, Jawa Tengahnya itu. Ibu bapak dan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih butuh, coba yang jiwa, yang ruh gitu. Lebih banyak butuh makan minumnya. Subhanallah kita tuh. Ibu beneran kalau sebulan dikasih 20 juta udah cukup? Enggak pengen apa-apa lagi. 20 juta per bulan. Sekarang bilangnya udah enggak pengen apa-apa lagi. Per bulan 20 jajan. Bawa Pak. Kata siapa? Bapak pas gajinya 2 juta pengennya kalau sudah nanti gajinya 5 juta sudah tenang cukup. Nanti pada suatu waktu zaman sudah berubah, sudah maju, naik gajinya 5 juta. Kebutuhan juga ternyata iya. Jadi pengen tambah lagi 10 juta. Nanti 20 cukup. Kata siapa? 1 miliar cukup. Kata siapa? Itu jiwa. Enggak ada rampungnya, enggak ada ujungnya. Emas 5 kilogram per bulan Ibu dikasih jatahnya per bulan. Cukup atau masih punya keinginan? Sekarang bilangnya udah tak cukup. Kata siapa? Dengarkan hadis Rasulullah SAW.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tentang yang beginian ini ilmunya disampaikan oleh ulama kita. Lau kana libni adama wadiyan min dahabin ahabba an yakuna lahu wadin ukhra. Seandainya anak Adam itu diberi satu lembah emas, sudah memiliki satu lembah emas. Ibu bapak punya tanah berapa? Sudah 2 hektar, 3 hektar, banyak itu. Banyak Bu ya? Kenapa bilang banyak? 4 hektar tanah. Karena ibu nggak punya, bilangnya banyak. Coba ibu punya dikit, biasa aja. Emas 1 lembah loh, emas. Itu orang kalau sudah memiliki lembah emas, 1 lembah, kebayang enggak? Sampai tidur di situ, mati di situ mungkin. Subhanallah. Lainnya masih pengen terus aja Bapak Ibu, walaupun udah punya 2 miliar. 2 miliar banyak enggak Bapak Ibu? Banyak, karena ibu enggak punya. Kalau ibu punya, apalagi banyak enggak? Saya tanya, 10.000 banyak enggak Bu? Oh dikit, mau ibu punyanya 3 juta. 10.000 dikit. Dikit 10.000 itu. Karena punyanya 3 juta. Sama, dunia itu begitu kata Nabi. Melirik yang akan kurang terus. Beneran, mari kita buktikan ya. Dengan berjalannya kehidupan kita, berkembangnya zaman makin naik terus, apanya BBM-nya juga naik, apa-apanya naik, yang nggak naik gajinya katanya, betul nggak Pak? Naik juga nggak, maksa nggak. Terus berkembang sama, nggak selesai, maka kata Nabi, nggak bakalan rampung itu ambisi sampai tanah memenuhi mulutnya, dia baru bilang diem. Nggak bilang kurang, nggak bilang andaikan sudah punya rumah ini nanti ngintip rumah lain lagi, pengen rumah yang satunya, nanti pengen begini. Sudah mobil ini lihat mobil lain lagi, berandai-andai pengen mobil yang satunya lagi. Sudah punya ini melihat yang lain, terus. Sudah punya istri ini apa ya, melihat istri lain, pengen tambah lagi. Kalau itu sih monggo. Yang dunia yang lainnya tuh loh, tentang harta, tentang apa, enggak rampung. Selesainya itu sampai mulutnya penuh dengan tanah. Maksudnya, iya, kalau sudah meninggal, kalau sudah dalam kuburan, selesainya tuh di situ. Terus gimana untuk kita? Karena sudah begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, taballahu liman taba. Maka sebaik-baik orang yang akan mengatakan astaghfirullahaladzim. Iya juga ya, jiwa ini tuh kurang terus. Sudah dikasih, nanti melirik yang lainnya. Sudah segini, nanti terus. Subhanallah, jiwa itu begitu. Maka Allah akan mengampuni bagi yang bertaubat. Katakan astagfirullah. Iya ya, kurang terus. Benar Pak, cukup. Kurang apa cukup? Bilangnya cukup karena di dalam masjid lagi pengajian ya. Tapi jujur aja nanti di rumah, pas bekerja, pas banyak kebutuhan, berkatanya kurang. Apalagi ibu-ibu belum angsurannya. Ada Bu angsuran? Angsurannya berkata, aduh gaji baru turun langsung kupakai ini habis, kurang. Subhanallah, begitu. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, hamba Allah bertaubat kepada Allah, mengatakan cukup. Qanaah itu apa ya? Merasa cukup dengan yang sedikit, itu namanya qanaah. Kalau merasa cukup dengan yang banyak, nggak ada Bu. Kata Nabi, walaupun sudah memiliki emas 1 lembah,
melirik lembah lainnya. Ya, dengan yang banyak cukup. Emang definisi banyaknya berapa? Enggak ada kata cukup. Harus kita yang mengatakan alhamdulillah, astagfirullah, saya tuh ya kalau dituruti ya kurang terus. Udah alhamdulillah masih bisa sholat. Bapak-bapak kalau dikayakan melebihi pokoknya bisa hambur-hambur gitu uangnya, kayaknya nggak bakalan hadir di masjid ini ya Bu ya. Bapak-bapak kalau jadi miliarder semua tuh yang di sini nih kayaknya nggak bakalan. Belum ibu-ibu, kalau Allah kayakan suami ibu, kaya raya, kayaknya bukan cuma ibu deh istrinya, iya nggak? Bisa nambah, pilih mana? Kayaknya nanti ada saingan ibu, atau alhamdulillah disyukur sekarang si bapak suami saya satu-satunya, istrinya cuma saya. Jadi berpikirnya gitu aja ya. Alhamdulillah bisa pengajian karena saya begini ekonominya, sama Allahnya diginiin. Coba kaya raya enggak di sini, sedang di mana gitu? Apa istilahnya kongko, apa nongkrong gitu ya. Ibu-ibu mungkin arisan. Apa emas kalungnya gede banget, 1,5 kilo, lengkap banget gitu. Maklum itu orang kaya yang sedang lupa lautan, bukan daratan. Lautan ya Bu ya, lupa. Nggak ada di sini, mungkin sedang arisan, sedang kumpul-kumpul sama ibu-ibu sosialita. Alhamdulillah ibu tuh kumpulnya di sini di masjid pengajian. Bapak Mas itu kumpulnya di sini. Alhamdulillah. Maka Allah itu sudah menakar, sudah menentukan, sudah memilih siapa yang disesatkan, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Kita termasuk yang mendapatkan petunjuk. Alhamdulillah, mari bersyukurnya. Bersyukur itu menerima, merasa cukup dengan yang sedikit. Ini butuh dilatih, maka dengan istighfar. Istilahnya Nabi, Allah mengampuni yang bertaubat. Mari bertaubat kepada Allah. Saya juga begitu karena membaca, merenung. Kalau sedang teringat ada keinginan atau ada merasa kurang atau ambisi apa gitu, astagfirullah, sobar mat gitu. Kan namanya iman Bu, sobar mat, astagfirullah gitu. Katakan pada diri, Bapak Ibu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, celah diri sendiri sebagaimana yang dilakukan ataupun amal sahabat dilakukan oleh sahabat Nabi. Namanya kalau disebut Abu sahabat Nabi, Abu Hurairah bukan Abu Bakar As-Siddiq. Ya betul juga ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau itu terkenal satama ala nafsih, selalu menghina, mencela dirinya, panggil namanya. Kamu Merinan, irian, apa irian Bu? Irian Jaya bukan? Gampang iri tuh. Iya. Lihat saudara, lihat tetangga, lihat pengen. Panggil namanya. Dasar kamu. Hina diri, kalau diri sendiri tuh boleh Bu. Maaf misalnya istilahnya yang kasar, bodohnya dirimu gitu, bodoh sekali mat, lulus pondok masih gini. Misal Abu Hurairah mencontohkan kepada kita menjadi jiwa yang soleh, bukan menghina teman, lirik pengen ya, gitu. bukan mencela teman, mencela sendiri. Mat, kamu aja begini, melihat orang kok kayak lebih rendah dari dirimu, misalnya gitu Bu ya. Nah, misalnya tidak bilang ke orang lain dalam caranya, itu salah satu cara hamba Allah kalau ingin mensucikan dirinya. Itu salah satu cara hamba Allah kalau ingin mensucikan dirinya, begitu. Banyak menghina diri, dan jangan beri kesempatan pada diri diskon yang banyak.
banyak dispensasi, banyak memaklumi. Kalau untuk dirinya sendiri tuh gitu ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Surat apa itu? Walau alqa ma'adhirah. Besok itu manusia akan jadi saksinya akan dirinya sendiri, karena tahu apa yang dilakukan, apa yang difikirkan, apa yang diniatkan, ambisi apa yang ada pada dirinya. Dia tahu akan dirinya sendiri. Kalau kita nebak ibu, nebak bapak, nebak mas gitu, nggak bisa dibaca ya, diramal dalamannya apa yang sedang dipikirkan. Misalnya masnya paling depan gitu, mikirin apa gitu, mikirin ustadz kacamatanya miring gitu misalnya, kan nggak tahu. Nggak tahu kita. Walau alqa ma'adhirah, itu nggak bisa walaupun manusia itu ngeles bahasa Jawa. Saya dapatnya di Solo. Bapak Ibu itu apa ya? Banyak alasan gitu. Gini alasannya gini, untuk membenarkan dirinya banyak alasan. Jangan dikasih kesempatan ini. Itulah celah setan. Banyak dihina, banyak disalahkan. Kalau ke orang lain, ke saudara muslim, baru banyak kasih ma'adzir, uzur. Ma'adzir itu jamak, uzrun, uzur. Kalau ke saudara muslim itu banyak uzur, jangan banyak buruk sangka. Misalnya si ibu gitu, mana si fulana, nggak hadir. Oh, dia emang orangnya malas, dia mungkin orangnya gini-gini, buruk sangka. Kalau sesama saudara muslim ke orang lain, kasih uzur yang banyak. Ibu bapak ikhwah rahimakumullah, kasih uzur. Oh, mungkin anaknya rewel, mungkin dia meriang, mungkin sakit gitu, gak hadir tuh misalnya gitu. Jangan orangnya emang begini wek. Jangan. Kasih udzur ke orang lain saudara muslim. Ke kita jangan banyak alasan, hina, salahkan. Jangan banyak menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Itu cara kita membersihkan jiwa batin kita. Dengan baca Quran banyak, ya banyak sih macam-macamnya ya. Silakan yang lama, baca Qurannya yang banyak, dzikir lamain, sebagaimana kita bersih-bersih yang lain, nyuci baju gitu, kita mencuci hati juga yang lama. Jangan cepet-cepet supaya tidak dibilang orang dungu. Merasa terhina enggak Bu, Pak, kalau dibilang dungu gitu? Kalau biasa aja berarti Bapak Ibu luar biasa gitu. Harus jangan terima. Kita marah akan sesuatu yang tidak ada pada kita, monggo ya. Kok kita marah padahal itu ada pada kita. Misalnya kita kemproh, dibilang kemproh, marah-marah, kira-kira gimana Bu? Ya, kalau kita enggak mencuri dibilang pencuri, marah, pantas enggak? Pantas. Kalau kita dibilang dungu karena emang dungu, jangan marah. Tapi minimal kalau enggak terima, buktikan kalau kita itu tidak dungu. Jawab bersama Bapak Ibu, kami tidak dungu gitu. Iya, tidak dungu ya. Mari jangan kebalik. Mudah-mudahan Allah bimbing terus kita untuk menjadi hamba-hambanya yang soleh, yang taat. Mintakan terus hidayah dari Allah, karena semuanya itu atas kehendak bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah hamba Allah yang lemah, sering-sering bilang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya atas bimbingan Allah. Kita lemah ya. Sering-sering terus berzikir begitu. Tutup kita dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.